Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuni Febrianti dengan NIM A1A3190034. Saya mahasiswi angkatan 2019 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jaminan konstitusi atas hak asasi manusia pasca kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SH.MH. Sebagai hukum tertinggi, maka jaminan hak asasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 berarti memberi landasan hukum tertinggi di negara Indonesia bagi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi setiap manusia. Berdasarkan hal tersebut, kiranya menarik untuk dibahas mengenai negara hukum dan HAM dalam Konstitusi Negara Indonesia. Materi yang pertama mengenai hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Hak asasi manusia memiliki prinsip-prinsip utama dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam kehidupan umat manusia. Ada 8 prinsip HAM, yaitu prinsip universal, prinsip pemartabatan terhadap manusia, prinsip non-diskriminasi, prinsip persamaan, prinsip indivisibility, prinsip inalienability, prinsip interdependensi, dan prinsip responsibilitas. Materi yang kedua yaitu tentang pengaturan hak asasi manusia dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia memuat ketentuan pokok mengenai HAM yang tercantum pada pembukaan serta pasal-pasal yang termuat di dalamnya. Pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada alinea kedua, menggambarkan HAM di bidang politik. Pada alinea ketiga, menggambarkan pengakuan atas kemerdekaan sebagai bagian dari HAM yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada alinea keempat, menjelaskan Pancasila merupakan fundamental moral negara. Selanjutnya, ketentuan tentang hak asasi manusia ditegaskan dalam bab 10A pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini saya akan menjelaskan pasal demi pasal. Pasal pertama yaitu pasal 28A memuat tentang jaminan tentang hak hidup dan mempertahankan kehidupan. Pasal 28B, jaminan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta jaminan atas hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C, jaminan kepada setiap orang untuk mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan budaya, serta hak kolektif dalam masyarakat. Selanjutnya, pasal 28D, jaminan perlindungan, perlakuan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak, kesempatan dalam pemerintahan, dan hak atas kewarganegaraan. Pasal 28E, kebebasan memeluk agama, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal. Lalu, pasal 28F menjelaskan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang ada. Dan pasal 28G menjelaskan hak perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, rasa aman, serta perlindungan dari ancaman.
Kemudian, pasal 28H menjelaskan mengenai hak hidup sejahtera lahir batin, hak bertempat tinggal, hak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak pelayanan kesehatan, jaminan sosial, serta hak milik pribadi. Pasal 28I menjelaskan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, antara lain hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Yang terakhir yaitu pasal 28J menjelaskan mengenai perlunya setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.